Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Dispung, Cacapung Jawa Lampung. Tentunya bocah kepo. Kepo nggak apa-apa ya, yang penting saya kepo tidak memfitnah, mencaci, mencela orang ya. Kalau suka silakan lanjutkan menonton, kalau tidak suka lewatin saja. Saya tidak memaksa kalian untuk menontonnya. Pesan lagi, sebelum kalian kasih komentar like atau dislike-nya, tonton video tersebut sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, jangan hanya komentar lewat judulnya saja. Di sini saya ingin menyampaikan tentang perihal pembagian sembako gratis di Monas kemarin ya. Maaf kalau wajah saya agak gimana gitu ya, dan suara saya mungkin nggak celing karena nggak tahu dari tadi pagi, dari semalam sih hawanya kepala ini gelieng, terus tadi juga ketambahan kepanasan, jalan kepanasan yang mengakibatkan badan agak gimana gitu. Semoga tidak ada efeknya ya. Di sini saya ingin lanjutkan pembahasan tentang bagi-bagi sembako dan makanan di Monas yang dilakukan oleh panitia dari Forum Untukmu Indonesia dalam menggelar acara konser budaya dengan tajuk Untukmu Indonesia. Tentu yang jadi permasalahan, ada teman merequest untuk saya membahas hal ini. Yang jadi permasalahan itu tentunya Monas jadi tempat sampah dan juga tanaman banyak yang rusak. Salah siapa? Kira-kira salah siapa hal itu terjadi? Apakah salah Bapak Presiden? Bapak Jokowi nggak ada di situ ya, Bapak Jokowi sedang ada di Singapura ya. Atau mungkin salah Bapak Gubernur Anies Baswedan? Atau mungkin salah panitianya? Atau mungkin salah pengunjungnya? Kalau menurut saya sih salah pengunjungnya ya. Masyarakat kita itu belum tertanamkan sikap kedisiplinan, kepribadian yang memiliki kedisiplinan, ataupun mengikuti peraturan-peraturan kecil yang mungkin sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Sebenarnya menjaga kebersihan itu kan tugas kita sendiri ya, tugas kita bersama, maksudnya tugas pribadi kita ya. Kalau diri kita itu tertanamkan sikap disiplin menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab kita, tentu kita punya inisiatif sendiri kok. Buang sampah itu ya dikumpulin, cari plastik, dimasukin plastik, jadiin satu, diikat, ditaruh satu tempat gitu. Atau menyarankan kepada teman sebelahnya jangan buang jangan buang sampah sembarangan Bu, kumpulkan di sini atau apa gitu. Itu kalau kita yang punya jiwa inisiatif tentang kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi kebanyakan masyarakat kita itu masih masa bodoh, don't care, buang sampah. Apalagi di acara seperti itu pasti mereka berpikir, alah kan ada yang bersihin, mereka kan dibayar untuk bersihin. Itu kebanyakan pasti pemikirannya seperti itu. Kalau ditegur, Bu jangan buang sampah sembarangan dong Bu, supaya tempat ini bersih. Masa bodoh amat, kita kan di sini kan disuruh datang. Dan ini semua sampah juga berasal dari mereka. Itu terus gimana? Jadi sebenarnya seharusnya itu kebersihan itu kalau memang itu merasa bahwa lingkungan kita itu adalah lingkungan bersama, tanggung jawab kita bersama, tentunya kita harus belajar mempunyai pikiran-pikiran yang mempunyai inisiatif sendiri tentang menjaga kebersihan itu ya. Kalau kita menyalahkan panitia, tentu panitia sudah menyiapkan tukang bersih atau pengolah sampah dan sebagainya gitu. Tapi dengan jumlah pengunjung yang sebanyak itu ya, panitia menyiapkan 400.000 sembako dan makanan juga minuman, itu tentunya kan nggak mungkin satu orang dikawal oleh satu orang pembersih ataupun pemungut sampah gitu kan. Jadi saya rasa itu ya, kesadaran masyarakat kita itu masih kurang sekali untuk menjaga kebersihan ya. Mereka berpikir masa bodoh. Itulah kebiasaan masyarakat kita, itu selalu berpikir masa bodoh. Kan udah ada yang ngurus, kan udah ada yang bersihin, kan udah ada yang ini dan itu gitu. Udah pergi lenggang, pergi datang, makan, dapat pulang. Nggak tahu apa yang dilempar ke sana, apa yang dilempar ke sini, dia udah nggak peduli, mereka udah nggak peduli gitu. Terus kalau disalahkan juga panitianya, saya rasa
mungkin juga sepanitianya juga salah ya, nggak tertib dalam kurang tertibnya, kurang memberikan aturannya kepada masyarakat yang hadir gitu ya. Tapi kalau disalahkan juga pembagian seperti itu masyarakat, atau mungkin seperti Gus Nur dikatakan masyarakat nggak butuh semua itu, mungkin dikatakan unsur kampanye dan sebagainya, ternyata antusias masyarakat sangat hebat sekali kan. Monas ditumpahin manusia sebanyak itu, tentunya antusias masyarakat sangat bagus sekali gitu. Jadi kita juga nggak boleh menyalahkan, kata Ustadz itu nggak boleh diterima ini dan itu. Ternyata masyarakat masih mau datang untuk mengambil sembako tersebut gitu, dengan kupon-kupon yang diberikan gitu. Jadi jangan berkata masyarakat tidak membutuhkan, ternyata masyarakat masih membutuhkan hal itu, dan masyarakat suka dengan hal yang gratis. Memang masyarakat suka dengan hal yang gratis bro, nggak ngeluarin duit kok ya. Apalagi dikasih makanan, walaupun ada yang komplain katanya makanannya hanya nasi sama sambal. Saya juga nggak tahu karena saya juga nggak pergi ke sana ya. Terus kalau misalkan ada yang membedakan ataupun ada yang membandingkan dengan acara alumni 212, demo alumni 212, itu kalau kita lihat secara logikanya juga ya memang harus bisa membedakan ya. Acara demo alumni 212, maaf kalau saya salah ngomong ya, karena sebenarnya saya takut sensitif sekali untuk membahas tentang alumni 212, tapi saya ini nggak akan membahas tentang menyentil apapun ya. Ini saya hanya membahas tentang keadaan demonya. Keadaan demo 212 kan mayoritas diikuti oleh bapak-bapak, sedangkan acara sembako ini kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak gitu. Tentunya beda gitu dalam ketertiban itu sudah sangat jelas beda gitu. Perbandingannya seperti itu aja gitu, nggak usah dibikin viral terus dibanding-bandingkan untuk menjelekkan ini dan itu gitu. Sekali lagi, kalau acara bagi-bagi sembako itu mau menyalahin lagi Bapak Presiden, semoga letakkan kesalahan itu kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah terbiasa sepertinya ya disalah-salahkan ya. Kejelekan-kejelekan ditimpakan kepada beliau itu sepertinya sudah biasa gitu. Mau ditimpakan kepada Bapak Anies Baswedan ya silahkan gitu. Kalau Bapak Anies mungkin belum terbiasa, tapi semoga saja dia terbiasa sebagai seorang pemimpin mendapat ucapan kata-kata yang gak baik dari masyarakatnya gitu ya. Mau ditimpakan kepada panitianya pun juga gak apa-apa, mungkin panitianya juga memang bersalah. Sekarang berikan solusinya. Acara-acara seperti itu harus dilakukan dengan cara seperti apa supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Suruh ngantri, yang udah dapet suruh pergi pulang atau gimana. Kalau ngantri kayaknya ya seharian gak bakal selesai hal itu ya. Terus solusi-solusi yang patut diberikan kepada pemerintah itu seperti apa? Silahkan tulis komentarnya gitu. Apakah pembagian-pembagian seperti itu tidak harus terjadi, tidak perlu dilakukan dan sebagainya gitu. Itu bukan dari dana pemerintah ya, katanya itu dana dipungut dari donatur seperti itu ya. Kalau ada yang komplain lagi itu dana pemerintah atau apa, ya cek lagi gitu ya. Terus kalau mau dikomplain tentang kebijakan pemerintah mungkin karena memberikan izin dan sebagainya, sebenarnya kesalahan acara itu mungkin ya karena buang sampah menjadi sampah berantakan di mana-mana, itu ya kesalahannya. Mungkin kalau Monas itu bersih tanpa sampah nggak akan jadi perbincangan kok, saya yakin itu. Tentu mungkin justru kebaikan yang akan dibicarakan. Tapi sekali lagi, inilah masyarakat kita punya beda pendapat, kita punya beda pemikiran. Ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan tidak baik. Yang tidak baik kita buang, yang baik kita ambil. Kita harus bisa lebih bijaksana terhadap diri kita sendiri ya. Jangan ikutin yang jelek, kita ikutin yang baik kita tinggal. Tentunya itu hal yang salah gitu.
Dan jika saya menanggapi suatu perkara itu mungkin ada yang mengatakan saya berpihak pada pihak yang satu ataupun pihak yang lainnya, tentunya utamanya ada yang mengatakan saya mendukung Bapak Jokowi. Sekali lagi saya katakan, memang saya mendukung Bapak Jokowi. Saya mendukung Bapak Jokowi sebagai Presiden Negara Republik Indonesia saat ini, sebagai pemimpin bangsa saat ini, oke? Dan siapapun nanti yang jadi presiden di periode berikutnya akan saya berikan dukungan yang sama, akan saya berikan support yang sama seperti saya memberikan dukungan kepada Bapak Jokowi, oke? Itu saja ulasan dari saya tentang pembagian sembako di Monas. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya sarankan kepada masyarakat kita, belajarlah untuk mendisiplinkan diri untuk menjaga lingkungan kita, kebersihan atau apa. Banjir itu asalnya juga dari kita. Kalau kita bisa menjaga lingkungan kita dengan baik, insya Allah banjir itu tidak akan ada dan akan terkendali, oke? Apa kalian mau membuang sampah dikenakan denda seperti negara Singapura, Hong Kong dan sebagainya? Benar-benar ditertibkan itu loh, buang sampah ketahuan polisi langsung kena denda 2 juta 3 juta langsung bayar. Menyeberang jalan ketahuan polisi lampu merah kalian menyeberang jalan, lampu jalan kaki merah kalian menyeberang jalan langsung kena. Dulu di Hong Kong 8 tahun yang lalu langsung kena $1.500. Kalau sekarang nggak tahu. Kalian mau nggak dikasih ketertiban seperti itu? Tapi saya rasa susah masyarakat kita untuk diberi ketertiban seperti itu ya. Tapi saran saya, jagalah lingkungan kita, itu kebersihan, keselamatan lingkungan kita itu tanggung jawab kita bersama ya. Jadi ya, tanamkan kedisiplinan pada diri pribadi kita masing-masing, berikan pemikiran inisiatif yang baik pada diri kita masing-masing untuk menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tidak tercemar dan tidak rusak dan tidak kotor dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk Indonesiaku.